seputar keuangan negara, pelayanan publik, dan juga orang-orang hebat di baliknya. Saya Brigita Safatina Yuga adalah host kalian hari ini. Di podcast kali ini kita akan ngobrolin seputar pendidikan dan juga karakter dalam membentuk pegawai yang berkualitas dengan tema dari bangku kuliah ke dunia kerja, pendidikan bermakna untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan kantor pelayanan perbendaharaan negara. Dengan kami hari ini yaitu Bapak Firstanto Ariwibowo selaku Kepala KPPN ND. Kepada Bapak Firstanto Ariwibowo saya ucapkan selamat datang. Siap Mbak Gita, terima kasih sudah bisa bergabung dalam obrolan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ari, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang kali ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan profil KPPN ND saat ini, Pak? Oh, gitu. Baik, saat ini KPPN ND itu adalah salah satu kantor vertikal di Ditjen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan yang lokasinya ada di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Kami bertugas atau melayani penyaluran APBN untuk berbagai kementerian atau lembaga. Ini di bawahnya itu ada satker-satker ya, yang nanti berada di wilayah kami di Flores bagian tengah dan di Flores bagian timur. Kemudian saat ini di KPPN ND itu ada 13 pegawai yang bekerja di KPPN ND dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam dari mulai D3 sampai dengan S2. Namun sebagian besar dari pendidikan teman-teman ini adalah lulusan sekolah kedinasan, yaitu di PKN STAN, dan teman-teman ini juga masih dalam proses juga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 pada saat ini. Gitu kurang lebihnya Mbak Gita. Baik, kalau dilihat dari kualitas pendidikan nih Pak, kan sudah cukup baik ya Pak ya, ada D3, ada S1, ada S2. Nah, menurut Bapak seberapa pengaruhnya kualitas pendidikan dengan pekerjaan pegawai saat ini Pak? Ya, kalau menurut saya sih sangat sangat penting dan sangat berpengaruh ya tingkat pendidikan seseorang ini. Biasanya kalau orang yang pendidikannya lebih tinggi itu pola pikirnya lebih terbuka ya, logikanya lebih dapat lah gitu, dan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah itu di kantor itu juga lebih meningkat. Jadi kalau saya bilang itu sangat penting atau sangat berpengaruh. Nah, tapi saya juga menekankan ke teman-teman bahwa pendidikan itu juga bukan segalanya gitu. Kualitas pendidikan itu penting, tapi juga kualitas pekerjaan itu juga ditentukan oleh rasa komitmen, tanggung jawab, dan juga kemampuan teman-teman itu untuk terus mengembangkan diri atau belajar ya gitu. Jadi secara pondasi itu pendidikan sangat penting, tapi juga harus dilengkapi dengan atau sikap atau kemampuan untuk berkembang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu Mbak Gita. Baik Pak, luar biasa sekali. Jika dilihat di sini, pegawai KPPN ND itu sebagian besar berasal dari sekolah kedinasan ya Pak ya? Betul. Menurut Bapak bagaimana karakter para pegawai tersebut Pak? Ya, secara umum ya, pegawai di sekolah kedinasan itu sebenarnya karakternya sudah terbentuk dari awal ya, dari mulai pendidikannya. Mereka yang harus disiplin, kemudian harus memberikan layanan publik yang baik, itu sudah cukup bagus ya. Jadi mereka, teman-teman ini sudah cenderung cepat belajar, tangguh, kemudian cukup loyal dengan tugas-tugasnya ya. Tapi ini juga tentunya perlu pembinaan lebih lanjut. Mereka sudah bagus di awal, tapi begitu di pekerjaan juga harus kita bina karakternya, jadi harus ada pembinaan lebih lanjut. Nah ini kan tidak, seperti saya bilang, karakter itu tidak bisa terbentuk dalam satu malam, jadi butuh adanya pembinaan lanjutan. Nah ini bisa dibentuk lewat pengalaman kerja di dunia kerja saat ini, melalui juga dengan bimbingan. Nah ini juga diperlukan suatu lingkungan yang mendukung untuk membentukkan karakter ini. Jadi saya berusaha pada
terutama teman-teman di KPPNIND, supaya kita membentuk suatu lingkungan kerja yang mendukung untuk bisa membentuk karakter yang bagus, membentuk karakter yang baik untuk melaksanakan pekerjaan sehingga lebih bagus lagi, gitu Mbak Gita. Baik, menarik sekali Pak. Kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan berkualitas, menurut Bapak itu pendidikan berkarakter apakah perlu juga diterapkan di sekolah-sekolah pendidikan kedinasan Pak? Kalau menurut saya sih harus ya, harus. Karena gini, pendidikan berkualitas itu bukan hanya kemampuannya terkait dengan akademik ya, tapi juga terkait dengan pembentukan karakternya. Nah, apalagi di instansi pemerintah saat ini, kita itu gak cuma butuh orang atau pegawai yang cuma pintar hitung-hitungan aja ya gitu ya. Jadi dia juga harus jujur, harus adil, harus punya empati baik terhadap pegawai yang lain atau dengan masyarakat atau dengan stakeholdernya. Mereka harus punya itu gitu, nggak cuma wah pintar tok, nggak seperti itu. Jadi mereka juga harus punya karakter-karakter yang baik untuk mendukung pekerjaannya. Jadi pendidikan karakter itu bukan hanya jadi pelengkap menurut saya ya. Jadi pendidikan itu harus dari proses pembelajaran yang berkesinambungan juga sih, gitu. Baik Pak, sangat bagus sekali ya Pak ya, pendidikan karakter memang sangat penting. Lalu menurut Bapak, apakah pendidikan karakter yang ada di sekolah kedinasan itu sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan lagi Pak? Kalau menurut saya sih saat ini sudah lumayan bagus ya. Tapi memang perlu ditingkatkan juga sih ya. Saat ini meskipun seperti STAN atau sekolah kedinasan lainnya, pasti mereka punya sistem atau cara ya untuk meningkatkan atau membentuk suatu karakter yang bagus. Namun kan seiring dengan perubahan zaman itu kan juga perlu adanya cara-cara tersendiri untuk membentuk suatu karakter itu sendiri gitu ya. Kita harus saat ini mungkin kita butuh orang-orang atau pegawai yang berintegritas tinggi, berjiwa kepemimpinan yang tinggi, dan tentu saja juga harus ada kesadaran sosialnya juga gitu loh. Nah, ini bisa kalau saat ini kita bisa bentuk lewat mentoring atau kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian juga pembiasaan dengan budaya organisasi sejak dini. Nah, itu mungkin bisa dilakukan oleh para mentornya atau para dosennya atau para pembimbingnya ya. Jadi mereka bisa melakukan hal itu kepada mahasiswanya. Selain itu, menurut saya sih lebih cenderung kepada dosen atau mentor ataupun itu menjadi role model bagi mereka ya, karena menurut saya pembentukan karakter itu lebih efektif ya melalui atau ditanamkan lewat keteladanan dari dosen ataupun dari mentor ataupun dari pembimbingnya itu. Menurut saya seperti itu Mbak Gita. Wah, banyak sekali ya Pak Ari insight yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Semoga ini semua bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk bisa terus menjadi pegawai yang berintegritas. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Siap, terima kasih Mbak Gita. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa ataupun calon-calon ASN di masa depan ataupun bagi pegawai yang sudah bekerja pada saat ini. Itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Gita atas obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ari. Baik teman-teman, itu tadi bincang hangat kita terkait dengan pendidikan dan juga karakter yang ada di KPPNIND bersama dengan Bapak Verstanto Ariwibowo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga integritas. Mari terus berkarya untuk negeri. Jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini.